Kelihatan. Kelihatan ya, sosialisasi kerja praktek ya. Oke, Ya, aman, aman. bisa kita mulai. Bisa mulai. Oke, sebelumnya selamat siang ya. Ini dari teman-teman DKV dan TI ya, terutama 2000 angkatan 2019 itu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini yang sudah join berapa ya? Ya udah, intinya sambil kita mulai saja gitu. Pertemuan kali ini adalah sosialisasi kerja praktek tahun 2022. Karena di semester depan baik dari prodi DKV maupun dari TI itu ada mata kuliah kerja praktek seperti itu. Nah, bagaimana apa namanya kita eh, mencari mencari apa istilahnya, mencari tempat KP atau bagaimana prosedurnya, bagaimana harus yang seperti apa tempat yang harus kita cari. Nah, itu akan disosialisasikan di pertemuan kali ini seperti itu. Oh ya, di sini hadir juga ada Bu Eliana Girda, Wakil Dekan FRID, kemudian ada Bu Riri ya, Bu Riri Sekprodi DKV, dan Pak Yan Yan dari Teknik Industri. Itu ya, terima kasih sudah berkenan hadir. Uh, Kalau gitu kita mulai saja ya, langsung ya. Sosialisasi kerja praktek untuk tahun 2022. Nah, kita mulai dari basa-basi dulu nih. Paling juga ini ya basa-basi dulu ya. Nah, FRID ini kan kerja praktek untuk Fakultas Rekayasa Industri dan Desain. Nah, kita basa-basi dulu nih. Visi dari FRID sendiri apa sih? Menjadi fakultas berdaya saing internasional dalam bidang sistem industri dan desain berbasis teknologi informasi yang mendukung sektor healthcare, agroindustri, tourism, small medium enterprise. Gitu. Jadi seperti kita tahu bahwa di fakultas kita atau di kampus kita ini basisnya teknologi informasi yang mendukung HEADS. Nah, misinya seperti apa? Misinya menyelenggarakan pendidikan di bidang sistem industri dan desain yang berwawasan internasional, menyelenggarakan penelitian di bidang sistem industri dan desain yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang relevan dan berkelanjutan. Kemudian menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, dunia usaha dan industri, serta lembaga lain, baik dalam maupun luar negeri, untuk menunjang tridharma perguruan tinggi. Seperti itu. Nah, sekarang kita basa-basi selanjutnya itu definisi kerja praktek. Sebenarnya kalian sudah tahu sendiri ya. Nah, KP adalah mata kuliah wajib di FRID dengan bobot SKS yang harus tembus sebagai syarat untuk mengambil TA. KP merupakan kegiatan yang menempatkan mahasiswa secara langsung di dunia industri untuk menambah wawasan mahasiswa terhadap dunia kerja, gitu, dan mampu menerapkan ilmunya seperti itu. Basa-basi lagi. Tujuannya apa? Memahami dan mendapatkan pengalaman dengan lingkungan kerja yang sebenarnya, gitu, sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan. Seperti itu. Tujuan berikutnya adalah mampu menganalisis permasalahan di perusahaan, gitu. Mampu menganalisis permasalahan di perusahaan secara sederhana untuk kasus tertentu melalui tugas khusus dan memberikan solusi berdasarkan apa yang kita telah pelajari di kampus, gitu. Kemudian mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman mengenai keilmuan serta melihat relevansinya di dunia kerja, seperti itu. Intinya adalah ketika kamu teman-teman nanti KP,
kalian akan mendapat sesuatu hal yang tidak ditemui ketika di perkuliahan seperti itu. Teman-teman akan bersinggungan langsung dengan dunia kerja, bersinggungan langsung dengan klien. Teman-teman akan merasakan mungkin yang kenal magang. Ya, magang. Itu. Teman-teman akan mengalami permasalahan di dunia kerja, akan mengalami mungkin pressure-nya, beratnya gitu. Nah, seperti itu untuk latihan nanti latihan untuk ketika teman-teman nanti sudah lulus dan benar-benar bekerja seperti itu. Nah, ini adalah sasaran KP dari prodi DKV gitu. Nah, teman-teman ini mau KP di mana sih kalau bingung gitu? Tentunya adalah bidang-bidang yang sesuai dengan keilmuan desain komunikasi visual gitu. Bisa desain branding, ilustrasi, desain grafis multimedia, advertising, studio game misalkan, atau studio ilustrasi, studio apapun itu yang sifatnya linear dengan keilmuan DKV. Kemudian jika di tahun kemarin itu apa namanya perusahaan yang dijadikan tempat magang harus memiliki badan hukum, untuk kali ini untuk DKV itu tidak harus memiliki badan hukum. Gitu. Silakan ajukan nanti biar koordinator KP yang menyeleksi seperti itu. Apakah perusahaan ini bisa digunakan sebagai tempat KP atau tidak? Seperti itu. Gitu. Jadi tidak harus berbadan hukum. Ini khusus untuk DKV ya. Seperti itu. Mungkin akan berbeda dengan TI. Nah, di sini ada Pak Yan juga. Jadi misalkan nanti saya salah ngomong atau seperti apa, nanti mungkin bisa Pak Yan bisa membenarkan seperti itu. Kemudian sasaran KP di teknik industri. Itu yang pertama adalah industri yang bergerak di manufaktur maupun jasa. Contoh industri jasa antara lain industri keuangan, komunikasi, transportasi, logistik, healthcare, tourism, restoran, pendidikan, dan pemerintah. Gitu. Seperti itu. Yang kedua adalah non-industri, yaitu skema kerja praktek dengan skema berbasis proyek, internal maupun eksternal, yaitu membantu laboratorium mengerjakan proyek dari mitra laboratorium atau dosen. Nah, untuk detailnya yang teknik industri, nanti teman-teman mahasiswa bisa bertanya langsung ke koordinator KP dari teknik industri, yaitu Pak Ade Yandian. Seperti itu. Untuk ke DKV, untuk yang DKV bisa langsung tanya ke saya. Kemudian ada KKN tematik. Nah, ini sepertinya sudah kelewat ya. Jadi kita skip saja sepertinya. Nah, terus gimana nih pengajuan prosedurnya gimana kalau saya mau mengajukan KP seperti apa? Gitu. Karena seperti yang kita tahu bahwa apa namanya pelaksanaan kerja praktek ini dilakukan ketika liburan akhir semester besok. Jadi di sela-sela antara semester 6 dan semester 7. Gitu. Kalau KP-nya di liburan semester tersebut, otomatis teman-teman harus sudah cari dari sekarang. Seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi mulai dari sekarang silakan sambil cari-cari, sambil scroll-scroll Instagram atau seperti apa, info-info tentang perusahaan yang membuka kerja praktek, menerima kerja praktek. Itu. Nah, taruhlah teman-teman sudah punya beberapa sasaran. Wah, aku mau ke perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Gitu. Gimana saya mulainya? Nah, ini ada alurnya ada. Yang pertama adalah teman-teman harus melakukan observasi dulu atau survei ke perusahaan yang membuka tempat KP. Jadi mungkin ya kalau di DKV itu mungkin agensi periklanan seperti itu atau studio ilustrasi seperti itu. Silahkan kontak Instagramnya atau silahkan kontak apa namanya apa jenisnya HRD-nya atau silahkan email ke perusahaannya seperti itu. Tanyakan apakah perusahaannya membuka tempat KP.
Seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah etika. Gitu. Ini yang menjadi masalah pada teman-teman di generasi sekarang. Gitu. Ketika bertanya, ketika apa namanya, atau mengirimkan CV, pastikan dengan nada yang sopan seperti itu. Jangan hanya P gitu, atau tanyalah dengan kata-kata yang baik. Seperti itu. Karena teman-teman di sini membawa nama kampus. Gitu. Nah, setelah mendapat jawaban dari tempat KP-nya, silakan mahasiswa melapor ke koordinator KP masing-masing prodi. Gitu. Nah, di sini koordinator ini nanti dari saya dan Pak Yan akan menunjuk setiap kelas itu 2 mahasiswa gitu sebagai PIC, koordinator dari masing-masing kelas. Jadi teman-teman silahkan melapor ke PIC-nya, kemudian nanti dari PIC baru ke saya atau ke Pak Yan gitu. Kalau DKV ke saya. Seperti itu. Jadi setelah dapat tempat KP, mau buka KP, silahkan kabari ke PIC KP-nya. PIC KP yang di kelas gitu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mengajukan surat pengantar resmi ke institusi. Gitu. Minta surat pengantar dulu ke kampus. Gimana caranya? Gampang. Tinggal buka aja ini suket.ittelkom.purwokerto.ac.id. Gitu. Nanti ada sambil dipraktekkan. Gitu. Pilih yang nomor 3, surat pengantar PKL, bukan magang. Gitu. Apa bedanya? Nanti kita bahas seperti itu. Nanti teman-teman akan di email surat pengantar dari akademik. Gitu. Nah, setelah itu baru kirimkan surat pengantar tadi ke perusahaan dengan menyertakan CV, transkrip, dan portofolio sebagai lampiran. Seperti itu. Untuk yang teman-teman DKV di sini sudah dapat mata kuliah portofolio ya? Dapat nggak? Sudah. Nah, berarti nggak ada masalah. Gitu. Gimana cara membuat portofolio yang baik? Bagaimana mendeskripsikan diri, membranding diri supaya dilihat oleh perusahaan. Nah, itu silakan ilmunya diterapkan. Seperti itu. Jadi ketika nanti sudah dapat surat pengantar dari akademik, silakan untuk istilahnya melamar ke perusahaannya gitu. Nah, etikanya seperti apa? Nanti kita bahas juga gitu. Nah, tadi ya surat balasan tempat KP ini akan dikirimkan ke email masing-masing sebenarnya. Jadi email institusi teman-teman gitu, email kita Telkom gitu, nanti akan dikirimi balasan dari akademik. Gitu. Nah, minimal berapa bulan Pak untuk KP-nya? Gitu. Nah, minimal dari institusi adalah 1 bulan minimalnya atau 26 hari. Nah, kalau perusahaan minta lebih bagaimana Pak? Silakan. Boleh, itu terserah perusahaan. Tapi syaratnya adalah tidak mengganggu perkuliahan yang lain. Seperti itu. Misal KP-nya melebihi masa liburan semester besok. Ya silakan. Asal ketika mata kuliah lain di semester 7 sudah mulai masuk, teman-teman harus tetap ikut mata kuliah tersebut. Bisa tidak? Nah, seperti itu. Nah, jika perusahaan ditolak perusahaan, kamu nggak diterima, ya silakan mengulangi langkah pertama. Gitu. Nah, mungkin seperti ini ya, apa namanya? Untuk surat keterangan itu kalau nggak salah itu dibatasi nih, apa namanya? Satu surat untuk sampai keputusan apakah diterima atau tidak, baru boleh membuat surat pengantar lagi seperti itu. Nah, mungkin kalau di DKV ya, saya tidak tahu untuk di TI. Untuk di DKV saya kasih saran ya, silakan mengirim ke banyak perusahaan, nggak ada masalah.
Kalau surat pengantar tidak ditanyakan, ya udah, nggak usah pakai surat pengantar dulu, nggak apa-apa, bisa disusulkan seperti itu. Karena balik lagi ketika kita ngomong kerja praktek, itu kan diseleksi lagi. Daripada kita menunggu satu perusahaan, mending kita tebar jala ke beberapa perusahaan seperti itu. Mana yang diterima duluan, yaitu yang diberangkati gitu. Tapi saya tidak tahu untuk di TI ya, mungkin nanti Pak Dian bisa menambahkan apakah boleh seperti itu atau tidak. Gitu. Nah, setelah melakukan kerja praktek, mahasiswa harus menyerahkan laporan kerja praktek yang disusun sesuai tata cara penulisan di buku panduan kerja praktek. Nah, ini ada di mana? Teman-teman bisa download di web FRID. Gitu. Ada lengkap, mulai dari logbook, mulai dari nanti bisa dilihat sendirilah gitu. Itu ada di website FRID. Gitu. Dalam melaksanakan dan penyusunan KP, mahasiswa wajib melaksanakan bimbingan dengan dosen pembimbing KP. Nanti akan dibagi dan ditentukan dosen-dosen pembimbing untuk teman-teman KP. Jadi teman-teman bisa konsultasi terkait laporan kerja prakteknya. Apabila laporan KP sudah disetujui pembimbing, terus mahasiswa wajib lapor ke koordinator KP. Ini melalui PIC kelas ya. Untuk selanjutnya dijadwalkan seminar KP. Penilaian akhir didasarkan oleh dosen pembimbing dan pembimbing lapangan. Gitu. Jadi pembagiannya 50% dari pembimbing internal, 50% dari pembimbing eksternal. Seperti itu. Mahasiswa dinyatakan lulus jika mendapat nilai C minimal. Gitu. Kalau nggak lulus ya ngulangi lagi gitu, semester depan. Dan mahasiswa dinyatakan lulus jika membuat laporan KP dan seminar KP. Kalau cuma KP doang tapi tidak membuat laporan, tidak ikut seminar KP, ya tidak lulus. Gitu. Karena mungkin dari pembimbing lapangan diberi nilai 90, tapi di pembimbing internal nggak ada nilainya. Seperti itu. Nah, persyaratan administrasinya seperti apa? Jadi, kartu mahasiswa fotokopi 1 lembar, fotokopi transkrip nilai yang disahkan akademik, kemudian kartu seminar KP yang menunjukkan pernah mengikuti seminar KP. Khusus DKV tidak perlu, karena kita sistemnya berbeda. Untuk tahun kemarin, kita tidak nonton seminar KP secara live. Gitu ya. Itu persyaratan administrasinya. Nah, ini adalah tampilan dari suket.it telkom bla bla bla. Gitu. Nah, kalau ingin mengajukan KP, itu mana yang dipilih? Yang dipilih ada nomor 3. Surat pengantar PKL. Bukan surat pengantar magang, bukan nomor 4. Oke. Jadi kalau mau KP, silahkan pilih nomor 3. Nah, ketika nanti diklik nomor 3 ini, di sini ada tulisan pimpinan tempat PKL. Gitu. Entah kepala HRD atau pimpinannya, CEO-nya. Gitu. Terserah. Kamu mengajukannya ke siapa, kamu tulis namanya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah wajib tambahkan nama perusahaan di sini. Dalam kurung nama perusahaannya apa. Gitu. Kenapa kok harus seperti ini? Karena ini pada form ini itu tidak ada kolom untuk mengisi nama perusahaan. Akibatnya apa? Dari akademik itu selalu bertanya, Pak Lukman, si mahasiswa ini itu magangnya di mana ya? Bayangkan ada 120 mahasiswa dari DKV yang seperti itu, akademik tanya terus-terusan. Kan capek, kasihan. Gitu. Makanya wajib ketika mengisi, berikan tanda kurung di dalamnya nama perusahaan. Jadi biar akademik tidak bingung. Seperti itu. Ya, Ramadan tiba. Sudah tahu. Lihat ya. Tuh. Kemudian
Ini bisa bisa dilihat ya di kolom chat ini ada link untuk buku panduan kerja praktek itu sudah disediakan, bisa diklik atau dibuka sendiri nanti. Seperti itu. Nah, KP KP ini ada beberapa macam sebenarnya. Yang pertama adalah KP reguler, yaitu ini yang sebagian besar kita jalankan saat ini gitu. Yang teman-teman pilih biasanya akan ini KP reguler, yaitu pelaksanaan KP yang tidak bersamaan dengan pengambilan data tugas akhir. Gitu. Jadi KP ini tadi ya sebagai KP gitu, tidak berlanjut sebagai tema tugas akhir. Yang kedua adalah KP terintegrasi. Pelaksanaan KP yang diintegrasikan dengan TA. Yang ketiga adalah magang kerja. Nah, ketiganya ini seperti apa? Mari kita lihat. Kalau KP reguler ini syaratnya adalah minimal sudah menempuh 100 EKS. Kalau di bawah itu ya belum bisa. Gitu. Sementara kalau KP terintegrasi, itu sudah menempuh 126 SKS dengan IPK paling rendah 2,5. Berarti kalau 126 SKS ini berarti kamu sudah tinggal TA gitu. Jadi bukan sekarang pengajuannya. Dan KB terintegrasi ini nanti terintegrasi dengan TA. Gitu. Setelah lulus seminar proposal juga syaratnya. Jadi benar-benar tinggal TA. Kalian teman-teman bisa KB sambil mengerjakan TA. Pelaksanaan KB dan pengambilan data TA dilaksanakan secara bersamaan. Dosen pembimbing KB diprioritas menjadi dosen pembimbing TA. Seperti itu. Magang kerja juga seperti itu. Makanya tadi ketika di surat keterangan, jangan pilih magang kerja, tapi pilih yang PKL. Gitu. Karena kalau magang kerja sama, SKS yang sudah ditempuh 126 SKS. Gitu. Itu berarti kamu tinggal TA doang juga. Durasi magang minimal 3 bulan. Atau setara dengan 60 hari kerja. Seperti itu. Jadi intinya untuk KP ini pilih yang KP reguler gitu, untuk angkatan 2019 ini. Nah, batasannya seperti apa? Ya ini tadi, apa namanya, minimal dari institusi adalah 1 bulan. Jika mau ambil 3 bulan, 2 bulan, monggo, boleh. Yang penting tidak mengganggu perkuliahan yang lain. Seperti itu. Masih wajib masuk setiap hari sesuai aturan perusahaan, jelas. Seperti itu. Mahasiswa dengan KP yang berkaitan dengan proyek, lama pelaksanaan KP sama dengan umur proyek. Gitu. Sesuai dengan aturan perusahaan lah intinya, mau masuk tiap hari atau enggak itu kan tergantung perusahaan sebenarnya. Mahasiswa dengan KP jenis program magang dapat menyesuaikan dengan peraturan yang ada di perusahaan. Nah, di sini ada perusahaan KP boleh secara individu atau kelompok maksimal 3 orang per perusahaan dalam satu periode KP. Itu umumnya seperti itu. Tapi gimana Pak jika perusahaan ini mau menerima 4 orang? Kalau dari saya sih nggak apa-apa. Kalau di DKV ya. Nah, untuk TI silakan diskusikan dengan Pak Yan seperti itu. Nah, penilaian seperti apa? Fakultas memberikan hak kepada pembimbing lapangan untuk memberikan penilaian. Yang pertama itu. Jadi yang memberikan nilai siapa? Fakultas memberikan hak kepada pembimbing lapangan atau koordinator TA-mu di tempat kamu KP seperti itu. Mahasiswa memberikan lembar penilaian kepada pembimbing lapangan untuk diisi dan dimasukkan ke amplop tertutup untuk diserahkan pada dosen pembimbing KP. Gitu. Laporan KP wajib diseminarkan dengan jadwal seminar yang sudah ditentukan berdasarkan kesepakatan mahasiswa dengan dosen pembimbing. Nah, mungkin skema ini akan berbeda dengan DKV. Gitu. Mungkin kalau di TI nanti ada seminar yang sifatnya live, itu yang dimana adik-adik tingkat bisa datang untuk menonton. Kalau di DKV nanti beda, nanti akan dijelaskan. Penilaian akhir oleh dosen pembimbing KP berdasarkan laporan KP, penilaian pembimbing lapangan, dan nilai seminar KP.
Gitu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, intinya adalah penilaian dari pembimbing eksternal dari 50% dan penilaian dari pembimbing internal itu 50%, seperti itu. Dalam hari ini kalau DKV ya saya, kalau TI ya Pak Yanyan. Gitu. Mahasiswa dinyatakan lulus jika mendapat nilai C. Gitu. Jika tidak lulus, maka mahasiswa wajib mengulang KP dan melakukan KRS ulang di tahun depan. Gitu. Jadi harus lulus. Kalau KP doang tidak membuat laporan, tidak seminar, ya sama aja nggak lulus. Nah, timeline-nya seperti apa? Nah, di sini bisa kita lihat nih. Jadi mulai sekarang, silakan cari perusahaan-perusahaan yang sekiranya menerima KP seperti itu, yang membuka kesempatan mahasiswa untuk KP. Gitu. Seperti yang saya bilang tadi, silakan tanya ke HRD, atau silakan via email, atau silakan via Instagram perusahaannya seperti apa. Gitu. Kemudian langsung di bulan-bulan ini juga, ketika teman-teman sudah punya beberapa pilihan, silakan untuk mengajukan surat permohonan pengantar KP. Di mana? Tadi di Suket IPPP seperti itu. Oke, koordinator KP untuk DKV itu saya, untuk TI ada Pak Adian. Nah, setelah teman-teman mengajukan surat permohonan, segera setelah pengajuan surat, nanti mahasiswa akan menerima surat persetujuan pelaksanaan KP. Akan menerima nih surat pengantarnya, teman-teman akan terima lewat email ya. Kemudian silakan dilaporkan ke PIC kelasnya. PIC KP di kelasnya, KP. Gitu ya. Jadi tiap kelas akan ditunjuk 2 mahasiswa sebagai PIC KP yang selalu berhubungan dengan saya dan Pak Yanyan, seperti itu. Dan mencatat lokasi KP dari teman-teman sekelasnya. Itu tugasnya merekap, seperti itu. Nah, maksimal di bulan Juni atau akhir Juni, itu mahasiswa setidaknya sudah mendapatkan tempat KP. Kemudian di bulan Juli akan dibentuk pembimbing KP dari para dosen. Seperti itu. Jadi sistemnya kita booking. Kenapa kita booking? Karena sebenarnya di industri itu perusahaan-perusahaan itu biasanya membuka bulan-bulan tertentu khusus untuk KP. Gitu. Jadi perusahaan memang membuka bulan-bulan tertentu itu untuk penerimaan KP. Jadi kita booking dulu, nggak apa-apa. Bulan ini booking untuk KP-nya kapan? Agustus, seperti itu. Nah, KP-nya kapan? Nah, ini bisa dilihat ya, tulisannya jelek. Gitu. Di sini ada jadwal akhir UAS, itu ada di bulan Agustus tanggal 5. Gitu. UAS sudah selesai, silakan. Kalau mau KP itu bisa dimulai tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan 30 Oktober 2022. Gitu. Ini waktu KP-nya ini. Jadi ketika nanti di tanggal 3 awal perkuliahan semester ganjil, itu teman-teman sudah selesai KP. Kecuali kalau KP-nya lebih dari 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan gitu. Silahkan dikoordinasikan dengan koordinator KP-nya, apakah boleh atau tidak, seperti itu. Yang pasti, jangan sampai mengganggu perkuliahan yang lain. Gitu. Jangan sampai jadi tidak masuk kelas di perkuliahan yang lain. Nah, itu nggak boleh. Seperti itu. Nah, kemudian ini nih, jika ingin KP duluan sebelum waktu yang ditentukan, gimana Pak? Aku haus pengalaman nih. Mau KP duluan. Gitu. Biar nggak kayak teman-teman. Silakan, boleh. Kalau ternyata kalian, ini untuk DKV ya, nanti untuk TI mungkin akan berbeda, mungkin Pak Yandian bisa menambahkan. Gitu. Jadi kalau di DKV, jika perusahaan meminta kamu KP di bulan besok misalkan, silakan. Kalau dari saya, koordinator DKV, boleh. Tidak harus waktu liburan
liburan akhir semester besok, enggak. Jika perusahaan meminta KP di bulan-bulan besok, bulan Mei misalnya, monggo silakan. Tapi ada syaratnya. Silakan hubungi dulu koordinator KP terkait. Maka nanti akan dipertimbangkan dulu, kamu boleh nggak untuk KP-nya maju. Bisa dipertimbangkan dari nilai IPK. Nggak ada makul yang ngulang. Kemudian tidak mengganggu kehadiran di mata kuliah lain. Karena KP-nya maju. Otomatis kan ada perkuliahan kan di bulan-bulan tersebut. Misal KP-nya remote gitu, KP-nya online gitu, atau kuliahnya yang online ternyata, nah itu perlu dipertimbangkan gitu. Jadi yang punya keputusan untuk menyetujui atau menolak tempat KP-mu kalau mau maju ya, itu adalah koordinator KP. Seperti itu. Nah, peluang kerja praktek. Nah, di sini sebenarnya dari prodi itu ada beberapa industri yang MOU kerjasama seperti itu. Mungkin nggak banyak, tapi ini ada beberapa. Majalah Ancas ini bisa ini. Majalah Ancas ini sudah beberapa tahun ya menjalin kerjasama dengan ITTP gitu. Jadi teman-teman DKV yang mau magang di majalah Ancas cari yang dekat itu silakan ke sana aja, ajukan lamaran seperti itu. Di BUI Jogja itu juga kita ada MOU kerjasama, monggo. Kemudian ini magangjogja.com ini sedang diurus kerjasamanya, gitu. Dan enaknya kalau di Magang Jogja itu kuota tidak dibatasi, gitu. Menerima berbagai bidang dan skill seperti itu. Mungkin bisa sambil kita lihat ya ini sebagai apa namanya? Ini gimana cara keluar ini? Kok buka WA? Bentar ya. Nah, kelihatan ya di sini ya magangjogja.com gitu. Loh, kok hilang? Gimana cara keluarnya? Nah, magangjogja.com gitu. Nah, enaknya ketika teman-teman mengajukan magang di sini, KP di sini, itu bisa berbagai skill gitu. Nih, di sini ada macam-macam. Mereka menerima research and development, administrasi, UI UX, programmer, human resource, social media spesialis, fotografer, videografer, dan lain-lain, desain grafis, bahkan ada TikTok creator aja mereka buka gitu. Ada las juga, ini ada magang las juga nih. Ada content planner. Nah, monggo jika bingung mau KP di mana, ini bisa menjadi salah satu alternatif. Gitu. Dan kemarin kami sudah konfirmasi dengan Magang Jogja kalau apa namanya tidak ada batasan jumlah mahasiswa yang KP. Silakan daftar gitu. Tinggal mereka yang seleksi nanti apakah diterima atau tidak. Benefitnya apa? Macam-macam. Nanti bisa teman-teman buka sendiri gitu. Oh, dapat minuman gratis juga. Dapat apa lagi nih? Nah, gitu. Bisa dilihat sendiri karena ini nggak promosi juga sebenarnya. Oke. Itu tadi di Magang Jogja. Kemudian yang keempat ini dari Pak Yanyan ya, ini apa namanya untuk warga TI gitu. Ada CV Konsulindo Sentra Utama gitu. Bergerak di bidang konsultan, kajian kebijakan publik dan kewilayahan. Gitu. Fokusnya apa? Membantu survei dan penyusunan dokumen PSETK. Saya nggak paham ini. Gitu ya. Dibutuhkan 6 orang dengan penempatan 3 titik. Gitu. Kata Pak Yardian, bonusnya adalah bisa ketemu cewek-cewek desa. Gitu. Katanya seperti itu. Nah, atau
tempat yang lain monggo silahkan bisa cari sendiri atau konsultasi dengan koordinator magang, koordinator KP gitu. Teman-teman DKV juga seperti itu. Gitu. Saya ada beberapa link gitu, misalkan teman-teman ada yang ilustrator gitu. Nah, saya ada link nih ke beberapa perusahaan. Itu juga nanti bisa, silahkan tanyakan langsung aja. Gitu. Nah, kemudian untuk referensi tempat kafe, tempat kafe yang di DKV itu silahkan ada juga ini video presentasi kerja profesi dari teman-teman DKV angkatan 2018. Jadi kalau di DKV sistem seminarnya itu sifatnya online dan direkam. Fungsinya apa? Sebagai referensi dari adik-adik tingkat untuk adik-adik tingkat gitu. Jadi teman-teman angkatan 2019 bisa akses link di bawah ini. Nah, di dalamnya ada video presentasi dari kakak tingkat. Mereka KB di mana, terus apa yang mereka kerjakan, seperti itu. Nah, kalau teman-teman bingung tempat KP-nya di mana, nah silakan bisa tonton video ini. Ada 90 mahasiswa yang KP. Nah, teman-teman barangkali bisa menjadi referensi tempat KP yang dirasa cocok. Gitu. Untuk TI seperti apa? Silahkan kontak koordinator KP-nya, Pak Yan, atau bisa sambil cari referensi sendiri. Seperti itu. Ya. Nah, ini yang penting, etika. Gitu. Ini menentukan apakah kamu nanti diterima KP atau tidak. Kalau kamu pinter, tapi sok iye, ya mungkin nggak diterima. Gitu. Kenapa bisa gitu? Misalkan ketika kamu melamar ke perusahaan, kamu kirim email tuh cuma attachment doang. Tidak ada kalimat pembuka atau tidak ada kulonunnya. Cuma kirim attachment gitu. Nah, itu salah satu hal yang nggak beretika. Itu tidak bagus. Dan ketika kamu KP, yang kamu bawa adalah nama dari kampus. Usahakan sopan seperti itu. Ketika KP juga seperti itu. Usahakan ketika masuk baik-baik, keluar juga baik-baik. Jangan sampai ketika keluarnya tidak pamit atau seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Ketika tanya via DM Instagram atau via WA juga seperti itu. Usahakan dengan kalimat yang baik. Jangan pakai P gitu. Tidak baik. Gitu. Intinya seperti itu. Yang penting adalah etika. Nah, buku panduan kerja praktek FRID bisa di-download di sini. Gitu. Silakan cek sendiri. Siapa yang nonton TV siapa nih? Oke. Oke, kalau dari saya cukup sekian. Barangkali Pak Yan, apakah ada yang mau ditambahkan? Monggo. Silakan Pak Yan. Oke, saya nambahin dikit aja ya. Ya, silakan. Jadi untuk teknik industri sebetulnya untuk lokasi KP, oh mantul, sebentar. Ya. Untuk lokasi KP sebetulnya kan bisa di industri. Tadi kan ada pilihan tuh industri dan non industri. Sementara kalau di TI itu bisa di industri manufaktur maupun jasa, tetapi utamanya di manufaktur. Jadi untuk yang mau KP di industri jasa, silahkan konsultasikan dulu ke saya. Jangan sampai nanti tiba-tiba maksa di sini. Lalu untuk yang industri manufaktur maupun jasa ya, cari perusahaan yang paling tidak jumlah karyawannya itu 50 orang gitu ya. Jadi jangan nanti misal mau KP di mana ya, warung Bu Umi gitu ya. Yang apa karyawannya cuma 2 orang gitu. Karena apa? Untuk biar kita sebagai anak teknik industri ya, ini buat anak TI itu bisa mempelajari bagaimana sistem industri yang cukup kompleks itu berjalan gitu loh. Karena beberapa kemarin kan ada yang mengajukan di perusahaan apa kurang lebih gitu sih. Selebihnya oh iya sebetulnya
Untuk sosialisasi KP mungkin buat anak TI udah banyak yang ini juga ya. Tahulah mekanisme bagaimana pengajuan lokasi KP karena separuh dari angkatan 19 kayaknya sedang dan sudah melaksanakan KP sih. Nah, yang belum silahkan dipersiapkan biar nanti KP-nya itu di waktu liburan. Karena perlu kita tekankan kembali bahwa KP itu tidak bisa jadi dispensasi buat kuliah ya. Jadi silahkan ambil kerja praktek itu di waktu liburan kuliah. Gitu aja sih paling Pak Lukman. Makasih banyak Pak Yan. Oke, dari sini silakan jika ada yang ingin bertanya, monggo dari teman-teman mahasiswa terkait kerja praktek untuk tahun ini. Monggo silakan ditanyakan. Jika ada yang tanya ini. Berarti sudah jelas semua kalau Sudah jelas. Berarti ini ya, di tahun ini harus sudah KP semua gitu. Karena seperti yang terjadi di tahun lalu, gitu, mahasiswanya kan banyak sekali di sini. Dan kalau nggak KP, otomatis kan teman-teman molor 1 tahun. Karena KP ini kan hanya ada di semester genap, itu penilaiannya seperti itu. Kenapa ganjil? Kalau di TI ganjil genap sih. Ganjil. Ganjil genap ada. Oke. Sementara kalau di DKV itu hanya di semester ganjil. Seperti itu ya. Ini untuk teman-teman DKV silakan bisa diakses di sini untuk referensinya. Monggo. Silakan kalau ada pertanyaan. Nanti ini ya, dari tiap kelas akan saya minta 2 perwakilan gitu sebagai PIC. Itu. Oh iya, sorry, nambahin ya Pak Lukman. Kalau buat yang di TI sebetulnya tidak perlu ada PIC, jadi untuk yang mau mengajukan KP langsung chat personal ke saya aja gitu. Nggak perlu ada PIC kelas. Nggak apa-apa. Luar biasa, nah, itu malah lebih baik. Karena memang ada ini ya, ada batasan perusahaan apa yang bisa di ACC untuk menjadi lokasi KP atau tidak. Jadi silakan langsung ke saya saja. Yeah. Yang penting kalau nanya paling tanyanya itu perusahaan ini kira-kira boleh atau tidak. Jangan sampai nanya mekanisme saya ngajuin ini kemana. Jadi yang teknis-teknis silahkan dibaca ya, panduannya udah ada. Betul. Nah, hal-hal yang non teknis baru tanyakan ke saya gitu. Nanti PPT ini akan saya share gitu ke Pak Yanjan maupun ke mahasiswa gitu. Mungkin perwakilan Hima juga. Jadi kalau bingung silahkan silakan bisa dibuka lagi presentasinya ini. Gitu. Kemudian ada yang bertanya dari Fauzia Kesya. Berarti untuk KP tetap hanya kerja praktek saja, tidak ada KP sistem magang, atau tetap ada tapi sistem pengajuannya berbeda. Gitu. Sistem magang. Sebenarnya maksudnya gimana nih? KP itu kan mungkin istilah lainnya magang ya gitu. Tapi kalau yang di monggo. Silakan. Mungkin kan ada kan kalau di from modul di tahun lalu kan saya bisa lihat itu ada sistem kerja praktek, ada kerja praktek langsung sama magang pilihannya. Nah, berarti kalau magang mekanisme pengajuannya tetap sama kayak persyaratan KP ini atau ada perbedaan juga, Pak? Sama, tapi yang dipilih adalah nomor 4, bukan nomor 3. Oh, oke, Pak. Gitu. Dan kalau mau magang, ini ya, yang magang kerja ya, itu syaratnya 126 SKS, bukan 100 SKS. Oh, gitu. Pastikan SKS-nya sudah memenuhi itu. Seperti itu. Dan itu bisa jadi KP terintegrasi juga kalau kalau akan temanya sama dengan tema TA. Gitu.
Kemudian ada resenis apa Anggita Korutul. Nah, monggo, Mbak Anggita silakan. Iya, sebelumnya perkenalkan saya Anggita dari Teknik Industri, Pak. Ya. Izin menanyakan yang ini, Pak, kan kalau KP reguler itu kan telah minimal 100 SKS. Nah, saya itu kan ibaratnya kalau sesuai persyaratannya itu kan termasuknya ke KP reguler. Tetapi itu bagaimana jika saya itu persyaratannya cuma minimal 100 SKS, tetapi pas KP-nya itu sambil ngambil data buat TA gitu, Pak. Diperbolehkan atau tidak, Pak? Atau nanti ada teknisi-teknisi lainnya gitu, Pak? Kalau itu ini ya mungkin bisa koordinasi dengan Tak koordinatornya bantu yang jawab ya. pertama itu. Bentar, oke. Kemudian sebentar, jadi lupa kan mau ngomong apa. Yang pertama bisa konsultasi dengan koordinatornya. Yang kedua, mungkin ketika KP, kemudian kamu ambil data untuk TA, itu berarti kan judulnya harus disetujui dulu. Ya enggak? Judul dari TA-nya kan harus disetujui dulu. Harus melalui proposal, kan seperti itu. Jadi kalau belum melalui proposal, ya itu tadi, mungkin bisa didiskusikan dengan Pak Yandian. Gitu. Monggo Pak Yandian seperti apa? Oke, jadi mungkin ada ketika teman-teman KP lalu melihat ternyata di perusahaannya banyak nih masalah yang bisa diangkat buat jadi TA. Nah, berarti sebetulnya bisa teman-teman misal punya rancangan ya atau punya angan-angan untuk mengangkat TA tentang topik ini misal. Lalu datanya sudah ada di perusahaan. Yang penting silahkan berarti mulai screening ya kira-kira mau pembimbing TA-nya siapa, mulai chat personal ke dosen yang bersangkutan kira-kira kalau saya ngambil topik ini bagaimana, lalu bapak atau ibu tersebut bersedia atau tidak. Kalau sekiranya sudah mendapatkan calon pembimbing ya, lalu untuk judulnya udah oke, ya sudah silakan tinggal ngambil data aja di sana, nggak masalah. Meskipun teman-teman ngambilnya yang KP reguler ya, bukan yang terintegrasi. Bedanya tuh kalau yang terintegrasi memang ya pengambilan datanya memang bersamaan dan kadang topiknya juga nggak jauh beda. Nah kalau yang ini adalah mumpung kalian sambil KP ternyata ada hal yang bisa diangkat menjadi TA silahkan. Lalu kemudian udah dapat calon pembimbing juga topiknya udah ada ya silahkan ambil aja datanya sebanyak-banyaknya gitu. Ya, intinya seperti itu ya. Yang pasti kan harus dapat persetujuan dulu. Yang pertama dari koordinator KP-nya, kemudian tadi seperti kata Pak Yanjan dari dosen yang sekiranya nanti mau dijadikan pembimbing TA seperti itu. Intinya seperti itu sih. Gimana? Apakah cukup menjawab atau tidak? Cukup menjawab, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Oke, sama-sama. Kemudian ada dari Denok Mainar. Saya mau bertanya, saya kan sebenarnya sudah keterima KP di PTPN, tapi kasus melonjaknya COVID di bulan itu sejak Februari ya. Tapi karena melonjaknya COVID, jadinya tertunda. Nah, sampai sekarang belum ada kepastian kapan mulai KP-nya. Misal saya sekarang sambil ngajuin ke perusahaan lain, apakah diperbolehkan? Nah, itu kalau saran saya, silakan. Tapi yang utama adalah kamu konfirmasi dulu ke PTPN. Seperti itu. Misalkan, Pak, kira-kira KP-nya jadinya kapan ya? Seperti itu. Kemudian, jika tidak ada kejelasan, kamu izin dulu untuk berpindah tempat KP. Seperti itu. Jadi usahakan ketika kamu masuk baik-baik, keluar juga baik-baik. Seperti itu. Jadi jangan tiba-tiba kamu pindah ke tempat lain, tahu-tahu PTPN-nya ayo mulai KP yuk gitu. Ternyata kamu sudah di tempat lain, itu kan tidak bagus gitu. Secara etika tidak bagus. Kamu konfirmasikan dulu ke PTPN-nya seperti apa, apakah memperbolehkan. Baru setelah itu bisa mencari tempat KP lain. Seperti itu. Gimana? Oke. Monggo, silakan kalau ada pertanyaan lain, silakan.
Silakan, silakan. 2021 awal ya. Jadi udah 1 tahun. Saya perlihatkan lagi timeline-nya ya. Jadi silakan mulai dari sekarang teman-teman bisa cari tempat KP-nya. Gitu. Begitu sudah dapat, misal perusahaan yang memang membuka tempat KP, silakan ajukan surat pengantar supaya akan segera mendapat surat persetujuan untuk KP-nya dari akademik. Gitu. Jangan lupa untuk mengabarkan ke koordinator atau ke PIC kelas. Seperti itu. Nah, diusahakan di bulan Juni teman-teman sudah dapat bookingan untuk tempat KP. Seperti itu. Balik lagi untuk DKV, skill itu sangat, kadang itu skill itu sangat dipertimbangkan seperti itu. Jadi mungkin teman-teman bisa mengajukan lebih dari satu tempat. Kalau saran saya seperti itu. Gitu. Silakan. Ada pertanyaan tidak? Saya hitung sampai berapa ya? Nggak jadi. Pak, saya mau nanya lagi dong, Pak. Oke, Berarti silakan. yang tadi kan berarti kan syaratnya kalau misalnya magang kan SKS yang ditempuh 126. Berarti itu bisanya nanti ya waktu Iya dong. bulan semester ya? Iya dong. Bukan sekarang dong. Pokoknya dilihat aja KHS-mu. Kalau 126 tuh ya kayaknya menjelang akhir-akhir. Tingkat akhir, sepertinya seperti itu. Monggo, monggo. Pak Lukman mau nanya, Pak. Ya, silakan. Berarti kan KP ada 3 tadi, yang reguler terus terintegrasi sama yang terakhir kan magang. Itu berarti kita berjenjang toh, Pak. Misalnya besok reguler dulu, terus nanti semester akhir setelah sempro kita ngambil KP integrasi, terus terakhir baru ngambil magang kerja gitu, Pak. Enggak. Enggak. Mau, kamu mau? Ya kalau bisa satu aja sih, Pak. Nah, ya satu aja. Oke. KP reguler aja lah. Oh gitu. Nanti kalau berarti, misalkan nih, gimana? Nggak, misalnya berarti salah satu KP aja tuh udah bisa lolos buat yang lain gitu ya, Pak ya? Iya. Ya misalkan kamu sekarang ikut KP reguler, selesai gitu. Kemudian ternyata ketika kamu nanti mau TA, itu bisa sekalian dengan KP gitu. Bisa sekalian magang di sana gitu loh. Ya udah. Kan bisa aja ikut KP terintegrasi gitu. Datanya bisa dipakai untuk TA. Jadi sifatnya ya apa ya? Kamu kan sudah intinya yang utama adalah KP reguler ini gitu loh. Nah, kalau skenario-nya ternyata ke depannya kamu bisa magang tempat lain ya monggo gitu. Sekalian untuk TA misalkan. Kan gitu. Atau magang, ada kesempatan untuk magang lagi gitu di tempat lain. Nah, itu kan bisa masuk magang kerja juga seperti itu. Tapi intinya KP reguler aja dulu. Seperti itu sih. Berarti yang utama tuh KP reguler yang terintegrasi sama magang kerja itu kondisional aja gitu ya, Pak? Iya, lihat besok betul. gitu. Cukup, Pak. Makasih, Pak. Oke. Monggo, silakan kalau ada yang lain. Diam-diam ini berarti aman dong ya? Aman sepertinya. Apa namanya? Zoom ini bisa kirim file nggak sih? Nggak bisa ya? Bisa kayaknya di message. Bisa itu. Ada bisa dikirim filenya. Bisa. Oh, tapi harus Google Drive. Iya, makanya. Kirim di grup aja. Intinya nanti apa namanya PPT ini akan saya share. Nah, silakan dijadikan panduan seperti itu. Itu ya. Ini sih Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Ini mungkin tadi di awal mungkin udah dijelaskan atau saya nggak tahu. Mungkin saya tadi karena lambat masuk juga Pak. Jadi untuk DKV sendiri itu tempat magangnya kita bisa milih di tempat magang yang belum terlalu besar, kayak misalkan punya keluarga sendiri, atau emang harus yang udah besar Pak? Gimana itu? Oke. Yang pertama adalah sesuai keilmuan dulu.
sesuai keilmuan DKV. Bukan misalkan nih kamu di rumah makan gitu, punya saudaramu gitu. Ya tidak sesuai keilmuan gitu. Ya sesuai keilmuan lah. Studio, masalahnya kan seperti ini. Studio ilustrasi, studio game, studio seperti itu kan banyak yang tidak memiliki badan hukum gitu. Nah itu bisa. Kalau butuh referensi ilustrasi, saya ada beberapa gitu. Ada penerbitan, ada studio ilustrasi game, ada gitu. Kemudian misalkan saya mau daftar di Bank Mandiri gitu. Tapi Bank Mandiri itu punya divisi desain. Silakan, boleh. Kayak gitu diperbolehkan. Gitu. Balik lagi ke apa namanya? Keilmuannya itu harus sesuai. Oke, Pak, berarti iya. Iya, Pak. Ya, berarti harus sesuai dengan keilmuan dan udah berbadan hukum ya, Pak ya? Enggak harus berbadan hukum. Tadi kan saya bilang banyak itu apa namanya perusahaan-perusahaan desain ya itu yang tidak memiliki badan hukum. Contohnya seperti Pak Elva, dia kan punya studio ilustrasi, tapi tidak berbadan hukum. Silakan, boleh. Karena masuk ke keilmuan DKV. Seperti itu. Tapi balik lagi, nanti silakan misalkan setor ke PIC kelasnya. Nanti PIC kelas akan dicatat dalam Excel. Nah, nanti saya yang ngecek. Apakah kira-kira tempat ini itu sesuai atau tidak. Gitu. Nanti tetap akan saya lihat gitu. Apakah ini sesuai atau enggak gitu. Seperti itu sih. Ya, oke Pak. Terima kasih Pak. Ya. Monggo. Pak Lukman mau tanya lagi, Pak. Oke, silakan. Siapa nih? Michael Theo, kan? Michael lagi, Pak. Oke. Kalau KP itu kan kita nyari tempat. Nah, terus misalnya ada mahasiswa yang anggaplah belum dapat gitu. Nah, itu prodi bantu nyariin nggak, Pak? Silakan tanya ke saya. Saya ada beberapa link. Mungkin teman-teman dosen yang lain ada beberapa link. Bahkan tadi ada magangjogja.com. Itu kan enak sekali tuh magangjogja.com. Nah, mereka sudah Bukan, Pak, ngomong. maksudnya biasanya kan ini, Pak. Misalnya kayak dulu saya SMK tuh kan ada Telkom Akses lah. Terus dari sekolah tuh langsung di tempat-tempatin gitu loh, Pak. Maksudnya bukan ngasih reference, tapi kayak misalnya prodi ada kerjasama sama mana lah, terus prodi langsung plotting 3 anak masuk sana gitu loh, Pak. Oh gitu. Jadi kayak ditempatkan sama prodi gitu. Enggak seperti itu sih di sini, karena mahasiswanya juga banyak sekali ya gitu. Mungkin kita ada itu tadi contoh nih, saya kasih contoh ini mana tadi, Ancas. Kita ada kerjasama dengan Ancas. Terus siapa yang mau saya masukkan ke Ancas? Ayo, mahasiswanya ada banyak. Silakan masukkan ke Ancas. Kamu silakan buat lamaran, istilahnya seperti itu. Silakan tanya ke Ancas, ada slot tidak. Nah, karena majalah Ancas bekerja sama dengan kampus, jadi mungkin kamu itu proses masuknya gampang, pasti diterima, misalkan seperti itu. Gitu. Karena kuotanya nggak banyak. Gitu juga dengan magangjogja.com. Di sini kan kuota tidak dibatasi nih. Dan kita sedang proses kerjasama dengan magangjogja.com. Silakan masukkan ke Magang Jogja. Kemungkinan besar akan tetap diterima. Gitu loh. Jadi seharusnya tidak ada alasan untuk tidak dapat tempat KP. Kalau kalian cari ya. Gitu. Bahkan 2018 kemarin aja dapat semua loh. Gitu. Nah, 2019 kemana aja KP-nya? Nah, bisa dicek di sini. Tuh. Silakan buka link ini. Itu ada. Mereka itu magang di mana. Kemudian ada videonya juga. Jadi mereka bercerita pengalamannya selama KP.
Kayak gitu. Banyak sekali loh, banyak sekali. Bisa dibuka di sini. Jadi harusnya nggak ada masalah. Gitu. Jadi Oke, siapa? intinya adalah bawa nama baik kampus gitu aja. Yang penting segera bergerak gitu. Jangan sampai nanti menjelang liburan ternyata belum dapat tempat. Nah, itu kan repot sendiri gitu. Gitu. Kemudian atau musikal nih mau buka magang nih di Litik Kaktus. Monggo kalau mau magang di Litik Kaktus. Nggak harus berbadan hukum ya. Silakan. Kemudian ada pertanyaan dari Jigsaw. Saya mau bertanya, Pak, kalau misalkan nyari seperti di website Jobstreet atau LinkedIn ya ini ya, saat nyari tipe job ya seperti magang atau internship bagaimana, Kak? Apakah bisa atau tidak? Ya bisa dong. Kan nggak ada pantangan apa-apa, nggak ada aturan apa-apa ketika kamu mencari tempat magang. Kamu boleh dari LinkedIn, kemudian kamu DM HRD-nya, atau lewat email, silakan. Kamu lewat Instagram, misalkan kamu DM Instagramnya tanya tentang lowongan KP, silakan. Kamu mau pakai orang dalam, kamu kenal orang yang kerja di agensi periklanan, silakan. Nggak ada masalah gitu. Monggo. Tuh. Yang penting bawa nama baik kampus, gitu aja sih. Gimana? Zip Jones? Aman? Aman nggak? Halo? Zip Jones? Kirain Jigsaw. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Silakan. Sepertinya sudah aman. Sudah ada gambaran semua tuh mau KP di mana. Aman, Pak, walaupun terkadang masih ragu saja seperti pas apa tidak gitu jobnya. Hah? Gimana maksudnya, Mas? Kok saya jadi yang bingung? Pas apa tidak gitu jobnya itu. Oh, kamu ragu, maksudnya pekerjaan ini tuh sesuai dengan keilmuannya TI atau tidak gitu, atau seperti apa maksudnya? Balik lagi ya, mungkin untuk Jigjo sini, silakan kontak-kontakan aja dengan perusahaannya gitu, tanya-tanya aja, nggak ada masalah gitu. Misalkan apa namanya untuk KP-nya di sini, misalkan job desk-nya sesuai nggak dengan keilmuan teknik industri atau keilmuan DKV seperti itu, ya tanyakan saja gitu. Yang penting tanyanya baik-baik. Biar tidak ragu. Seperti itu sih. Oke. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya. Saya hitung sampai 3. Kalau nggak ada yang tanya, kita sudahi saja ini. Haus. Oke. 3, 2, 1. Ya. Saya anggap tidak ada pertanyaan ya. Oh, yang aja tuh. Ada yang tanya, sukanya tanyanya menjelang mepet-mepet ya. Kalau magang MBKM bisa apa tidak? Bisa, silakan. Untuk MBKM itu sudah beberapa kali ada sosialisasi ya dari kampus ya. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi kalau mau ikut MBKM ya silakan. Asalkan kriterianya masuk. Oh, ada nih.
dulu. Tunggu adzan dulu ya. Tes, tes, tes. Lanjut yang tadi ya. Pak, kalau magang MBKM bisa tidak? Bisa. Karena MBKM itu kan nanti ada SKS yang dikonversi ke mata kuliah ya. Seperti itu. Dan itu kebijakan per prodi. Gitu. Kalau di DKV mungkin 20 SKS akan terkonversi semua gitu. Nah, untuk di prodi TI saya kurang tahu. Itu bisa. Dan KP pun sebenarnya ikut terkonversi gitu. Tapi apa namanya, silakan kalau masih ada lowongan MBKM gitu ya. Kalau misalnya ada informasi ya, ya monggo. Gitu. Setahu saya sih itu sudah harusnya sudah kemarin-kemarin gitu kalau MBKM seperti itu. Jadi MBKM itu mengkonversi mata kuliah di semester 6. Kalau ikut MBKM itu bisa tidak ikut perkuliahan. Itu akan terkonversi, termasuk KP sendiri itu juga masuk konversi nilai juga seperti itu. Teman, ini ada yang tanya lagi. Teman saya sudah mulai MBKM, berarti bisa dijadikan KP? Bisa. Jelas itu bisa kalau KP itu. Kan sama-sama apa namanya? Sama-sama kerja di luar seperti itu sih. Bisa. Seperti itu. Monggo, silakan kalau ada. Ya, ada yang baru join. Berarti kalau sudah MBKM tinggal menghubungi koordinator, Pak. Iya. Kalau apa sudah MBKM kan otomatis sudah mendapat persetujuan dari Kaprodi. Sudah dapat pengesahan dari Kaprodi untuk ikut MBKM. Harusnya nggak ada masalah. Gitu. Nanti ketika akhir semester akan nilainya kan terkonversi gitu. Tapi lebih baik juga menghubungi koordinatornya. Seperti itu. Silakan. Kalau ada pertanyaan yang lain silakan.
Ya, hitung sampai 3 ya. 3, 2, 1. Oke, nggak ada yang tanya. Kalau gitu, kalau nggak ada yang pertanyaan lagi, saya tutup sesi tanya jawabnya. Gitu ya. Mungkin mati ini. Oke, mungkin informasi atau sosialisasi hari ini cukup sekian. Nanti jika ada pertanyaan lanjutan, silakan ditanyakan ke saya maupun ke Pak Yanyan. Seperti itu, untuk detailnya seperti apa. Teman-teman mulai dari sekarang silakan untuk mencari tempat-tempat yang sekiranya bisa untuk kafe. Nggak harus di Banyumas. Gitu. Misalkan di kafe kan banyaknya kan di kota-kota besar ya, Jogja. Gitu. Jogja, Bandung, Jakarta, Solo. Gitu. Silakan. Itu monggo. Nanti akan saya bentuk, untuk DKV akan saya bentuk beberapa PIC setiap kelas ya, untuk istilahnya untuk merekap data-data KP teman-teman, seperti itu. Mungkin cukup sekian aja pertemuan hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih Pak Yanyan, kemudian ada dari teknik industri, ada Bu Riri, ada Bu Gerda yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di sosialisasi hari ini. Mungkin cukup sekian. Selamat berpuasa. Pertemuan hari ini saya akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.